Halo teman-teman, selamat datang di LNF Trilogy. Pada kali ini kita akan merunut alur dari sebuah film. Sebelum dimulai pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan jika ada saran atau kritik kalian untuk saya bisa mencatatnya di kolom komentar. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2016 silam, yang menceritakan tentang seorang ibu pengganti bagi suatu pasangan menjadi terobsesi secara berbahaya terhadap calon ayah. John dan istrinya Laura adalah pasangan yang sudah 10 tahun menikah, namun belum dikaruniai seorang anak. Tapi harapan baru muncul ketika seorang dokter memperkenalkan mereka kepada ibu pengganti. Ibu pengganti tersebut adalah seorang wanita muda yang bernama Anna, yang nantinya akan menerima embrio dari John untuk ditanamkan pada sel telurnya. Setelah pertemuan awal yang dilakukan secara daring, John dan Laura sepakat untuk menjalani proses tersebut. Mereka juga dimintai menyetujui berbagai perjanjian terkait resiko yang mungkin terjadi. Keesokan harinya, Laura menghubungi John dan memberitahu bahwa ia sedang bersama Anna di tempat kerja. Saat berinteraksi langsung dengan Anna, Laura terkesan oleh kesederhanaan dan ketulusan hatinya. Merasa cocok, Laura mengundang Anna untuk makan malam bersama mereka. Pada malam itu, Anna datang ditemani oleh tunangannya yang bernama Mike, yang ternyata adalah seorang tentara. Selama makan malam, Mike menjelaskan bahwa ia sangat mendukung keputusan Anna untuk menjadi ibu pengganti. Ia juga mengatakan bahwa di tempat tugasnya, program semacam ini sudah banyak diterapkan. Mike memastikan bahwa meskipun Anna yang akan mengandung bayi tersebut, setelah lahir, bayi itu sepenuhnya menjadi hak John dan juga Laura. John yang tersentuh dengan keseriusan mereka menjanjikan bahwa Anna dan Mike akan menerima sejumlah uang setelah bayi tersebut lahir. Mendengar itu, Mike semakin bersemangat untuk memulai proses tersebut. Setelah makan malam, Laura bercerita kepada Anna, termasuk keguguran yang sudah dialaminya 3 kali. Perasaan tak sempurna sebagai wanita sempat menghantuinya. Namun, Anna mencoba menguatkan Laura dengan menyatakan bahwa ia sungguh-sungguh ingin menolong. Setelah Anna dan Mike pulang, John berbicara pada Laura tentang hal yang ia anggap aneh, yaitu label harga yang masih terpasang di gaun yang dikenakan oleh Anna. Laura menjelaskan bahwa Anna berasal dari keluarga yang sederhana dan mungkin saja gaun itu disewa. John sempat berpikir untuk mencari ibu pengganti lain. Namun melihat betapa cocoknya Laura dengan Anna, ia akhirnya mengurungkan niatnya. Hari yang dinanti pun tiba. Laura mendampingi Anna di ruang operasi ketika dokter menyuntikkan embrio John ke dalam sel telur Anna. Laura yang menyaksikan proses ini merasa sangat terharu. Mereka pun mulai menantikan hari kelahiran dengan penuh harapan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Suatu hari, John kaget melihat Anna muncul di kantornya. Saat ditanya, Anna mengatakan bahwa ia baru saja pulang dari klinik dan merasa tidak aman bersama di rumahnya. John merasa curiga tapi tidak ingin memperpanjang masalah. Ketika malam tiba, Laura menerima telepon dari Anna. Suaranya terdengar panik. Laura segera menemui Anna dan betapa terkejutnya ketika melihat wajah Anna penuh dengan luka. Anna mengatakan bahwa ia dan bayinya baik-baik saja, tapi ia membutuhkan tempat tinggal yang aman karena Mike telah melakukan kekerasan. Laura dan John pun memutuskan untuk menampung Anna di rumah mereka. John yang adalah seorang pengacara merasa bisa menuntut Mike atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Namun kali ini ia memilih untuk tidak memperpanjang masalah demi kesehatan dan kenyamanan Anna. Namun, John dengan tegas melarang Mike untuk mendekati Anna lagi. Jika itu terjadi, John sendiri yang akan mengambil tindakan lebih keras. Malam itu, setelah mereka kembali ke rumah, Laura menghampiri John dan mengatakan bahwa Anna bisa tinggal di rumah belakang untuk sementara. Hari-hari pun berlalu, dan Anna merasa sangat nyaman hidup bersama pasangan tersebut. Meskipun awalnya Anna adalah orang asing, Laura dengan percaya diri memberikan akses penuh ke setiap sudut rumah mewah mereka. Bahkan, Anna diminta untuk berhenti bekerja demi menjaga kesehatan selama kehamilannya. Suatu malam, Anna melihat John berpakaian sangat rapi. John menjelaskan bahwa ia dan Laura akan menghadiri pesta dan mungkin pulang larut malam.
Anna tampak terkesima melihat kebahagiaan serta kemewahan hidup John dan juga Laura. Setelah mereka pergi, Anna menjelajahi setiap kamar di rumah, mengagumi fasilitas mewah dan berbagai koleksi pakaian mahal milik Laura. Hal ini membuat Anna semakin menginginkan kehidupan seperti Laura. Keesokan harinya, John menemukan Anna tertidur di sofa. Saat Anna terbangun, ia mengatakan bahwa ia ketiduran saat menonton TV. John tidak mempersoalkan hal tersebut, dan mereka mulai berbincang. Dalam percakapan itu, Anna mulai memuji John dan mengatakan betapa beruntungnya Laura memiliki suami seperti dirinya. John yang setia pada Laura hanya tersenyum dan menegaskan bahwa ia sangat mencintai istrinya. Anna dengan gaya yang halus meminta John merasakan pergerakan janin di dalam perutnya. Tetapi John menjaga jarak, ia hanya menanggapinya dengan sopan. Beberapa hari kemudian, John dan Laura mempersiapkan pesta penggalangan dana untuk anak-anak yatim. Mereka mengundang Anna untuk hadir di acara tersebut. Namun malam itu, Anna ternyata diam-diam menemui Mike di sebuah restoran. Di sana terungkap bahwa semua kejadian selama ini sebenarnya adalah bagian dari rencana yang sudah mereka susun bersama. Namun kali ini Mike menginginkan perubahan rencana. Ia meminta Anna untuk mengatakan kepada John dan Laura bahwa ia ingin mengasuh bayi tersebut setelah lahir. Mike meyakini bahwa John tidak akan membiarkan hal itu terjadi, dan ini bisa menjadi kesempatan untuk menuntut bayaran lebih besar. Anna awalnya menolak rencana itu karena merasa John dan Laura telah sangat baik kepadanya, tetapi Mike mengancam akan menyakitinya jika ia tidak menurut. Pada malam pesta penggalangan dana, John dan Laura terkejut ketika melihat Anna mengenakan salah satu gaun favorit Laura. Laura menghampiri Anna dan dengan sopan menanyakan mengapa ia memilih gaun tersebut. Anna hanya menjawab karena itu satu-satunya gaun yang muat untuknya saat ini. Meskipun sedikit kesal, Laura memilih untuk tidak memperpanjang masalah itu di depan umum. Setelah pesta selesai, ketika mereka pulang, John terkejut mendapati Anna berbaring di lantai ruang tamu. John menghampirinya berusaha bersikap tenang, namun Anna mulai merayu John dan kemudian memuji kebaikannya. Sebelum pergi, Anna bahkan mencium pipi John yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Malam itu, hujan turun sangat lebat. John teringat bahwa atap di rumah belakang bocor dan ia memutuskan untuk memeriksanya. Ketika berada di atas atap, ia tidak sengaja melihat Anna dari jendela. Tanpa rasa malu, Anna melepaskan pakaiannya di hadapan John, seolah dengan sengaja menggoda. Namun John segera menyadari situasi tersebut dan memilih untuk kembali ke kamarnya, tidak membiarkan dirinya tergoda. Keesokan paginya, John membaca pesan dari Laura yang mengatakan bahwa ia ada rapat di luar kota. Tak lama setelah itu, Anna datang ke dapur dan meminta dibuatkan segelas kopi, sambil memberikan senyum yang membuat John semakin curiga dengan niat Anna. Anna rupanya tahu bahwa Laura sedang berada di luar kota dan mencoba mendekati John lagi. Namun John mengatakan bahwa ia harus segera pergi bekerja. Malam harinya, Laura menelpon John dan mengabarkan bahwa ia baik-baik saja dan sebentar lagi akan pulang. Sementara berbicara, John menerima sebuah email dari Anna berisi video yang tidak pantas. John segera menghubungi Anna dan meminta berhenti, tetapi Anna justru semakin nekat. Khawatir Laura akan segera pulang, John pun menemui Anna dan mengatakan dengan tegas bahwa ia tidak pantas melakukan hal tersebut. Tak lama kemudian, Laura tiba di rumah dan Anna langsung memeluk Laura dengan sikap manis seperti biasanya. Keesokan harinya, Mike tiba-tiba muncul dan menampar Anna karena belum memberikan kabar. Ia mendesak Anna untuk segera menjalankan rencana mereka. Anna semakin yakin, Anna merasa semakin tertekan, namun tak punya keberanian untuk melawan. Malam berikutnya, Mike mencoba menghubungi Anna, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Saat itu juga, seseorang muncul dan menyerang Mike, menusuknya berkali-kali sebelum melemparkan tubuhnya ke dalam rubana. Dan ternyata pelaku itu adalah Anna. Setelah kejadian itu, John mengantar Anna ke klinik untuk memeriksa kandungannya. Ia sangat bahagia ketika mengetahui bahwa bayi tersebut adalah laki-laki dan segera menghubungi Laura untuk memberitahunya. Laura datang sebentar ke klinik, tapi segera kembali ke kantor karena ada rapat penting, membuat John kecewa. Melihat hal itu, Anna melihat kesempatan untuk mendekati John lebih jauh. Setelah itu, Anna menelpon John, mengajaknya merayakan berita baik tentang bayi laki-laki mereka. John menolak karena sedang rapat.
Namun Anna tetap mendesak dan tiba-tiba sudah berada di kantornya. Tak ingin menimbulkan keributan, John terpaksa membawa Anna pulang. Di rumah, Anna mulai menyudutkan Laura, mengatakan bahwa Laura terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak pantas menjadi istri John. Anna juga mulai menekankan bahwa Laura tidak sempurna karena tidak bisa memberikan John keturunan dan meminta John untuk memilih antara dirinya dan Laura. John yang sangat kesal meminta Anna untuk meninggalkan rumah. Namun Anna tampaknya tidak punya nyali untuk benar-benar pergi. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, John meminta bantuan Ronald, sahabatnya, untuk menyelidiki latar belakang Anna dan juga Mike. Keesokan harinya, John dipanggil oleh atasannya karena ada video Anna yang terkirim ke email perusahaan. John mengaku bahwa Anna adalah ibu pengganti untuk bayinya. Roland pun kembali dengan informasi yang mengejutkan. Mike ternyata adalah mantan tentara yang dipecat karena kasus pemukulan 2 tahun lalu. Selain itu, identitas Anna juga terungkap. Namanya adalah Anna DeVos, seorang wanita yang pernah membunuh ayah angkatnya karena mengalami kekerasan seksual saat remaja. Sejak insiden tersebut, Anna mengalami depresi dan sempat dirawat di rumah sakit. Dokter lalu memperingatkan John bahwa Anna bisa menjadi sangat berbahaya dan John meminta untuk berhati-hati menghadapinya. Waktu terus berlalu dan 8 bulan kemudian, Laura menyambut kerabat-kerabatnya yang datang memberi selamat atas kehadiran calon buah hati mereka. Namun, Anna mulai menunjukkan rasa tidak nyaman melihat kebahagiaan Laura. Lalu suatu malam, John menemukan Anna di ruang kerjanya. Di sana, Anna menyatakan perasaannya, mengatakan bahwa cintanya pada John melebihi cinta Laura. Ia bahkan mencoba memaksa John untuk mencium dirinya, tetapi John tetap menolaknya, membuat Anna kecewa. John mencoba menenangkan Anna, membelainya dan memintanya kembali ke kamarnya. Namun Anna menyadari bahwa John hanya berbohong dan menjadi sangat marah lalu berusaha kabur. John yang tidak ingin kehilangan bayinya yang dikandung Anna mencoba menahannya. Namun situasi semakin rumit ketika Laura muncul dan Anna mulai memprovokasi dengan mengatakan bahwa John sering mengunjunginya diam-diam di malam hari. Laura terkejut, sementara Anna sudah menghubungi polisi dan menuduh John melakukan tindakan yang tidak pantas. Saat polisi tiba dan meminta John untuk membiarkan Anna pergi, di tengah kekecewaan itu, Laura dan John saling bersih tegang karena Laura mulai meragukan kesetiaan suaminya. Namun setelah John menjelaskan perilaku Anna selama ini, Laura akhirnya percaya pada suaminya. Mereka kembali menemui dokter untuk mencari solusi. Tetapi keduanya kecewa mengetahui bahwa secara hukum Anna memiliki hak atas bayi yang dikandungnya. Dalam situasi yang semakin tegang, ia memberitahu John bahwa Anna baru saja memesan obat penggugur kandungan dan mereka berhasil melacak keberadaan Anna. Sebelum mereka sempat bertindak, Anna menelpon John, meminta untuk bertemu hanya dengannya. Setelah diskusi panjang, John memutuskan untuk menemui Anna dengan tujuan menenangkan situasi. John menemui Anna di sebuah pameran seni, di mana Anna berharap John akan memilih dirinya. John berusaha meyakinkan Anna bahwa dia peduli padanya, bahkan mencium Anna untuk menenangkan situasi. Mereka kemudian pergi ke rumah tepi danau, tempat Anna berhayal bisa memulai hidup baru bersama John. John, demi menjaga keselamatan bayinya, berpura-pura mengikuti kehendak Anna sambil merencanakan langkah selanjutnya. Keesokan harinya, John diam-diam menemui Laura yang sedang merapikan kamar bayi. John mengatakan bahwa Anna sudah dibawa ke rumah danau dan bahwa ia yakin akan mendapatkan bayinya kembali. Tanpa mereka ketahui, Anna memantau pembicaraan tersebut dari kejauhan, yang membuatnya semakin sakit hati. Tak lama kemudian, Anna menelpon John dan mengatakan bahwa ia sedang mengalami kontraksi, meminta John untuk segera menyusulnya ke rumah sakit. Namun ketika John tiba di rumah sakit yang dimaksud, petugas mengatakan tidak ada pasien bersalin bernama Anna Walsh. John pun mencurigai bahwa Anna mungkin diculik oleh Mike dengan niat mengambil bayinya. Mereka lalu bergegas ke rumah Mike dan setelah mendobrak masuk, mereka mencium bau busuk dari dalam rumah tersebut. Sementara itu di rumah, Laura mendengar suara gaduh dari lantai atas. Ia awalnya berpikir bahwa suara tersebut berasal dari kucingnya. Namun ketika ia naik ke atas, Laura terkejut melihat kamar bayi mereka sudah diacak-acak. Pada saat yang sama, John yang sudah berada di rubanah rumah Mike menemukan mayat Mike yang sudah membusuk. Di sisi lain, Laura semakin ketakutan saat ia menemukan bangkai kucingnya tergeletak di keranjang bayi. Dan saat John mencoba menghubungi Laura, tetapi sebelum ia sempat berbicara,
Anna muncul di rumah dan memukul kepala Laura dengan sapu. Anna menyerang Laura, namun tiba-tiba air ketuban Anna pecah. Laura lalu menggunakan kesempatan itu untuk menelpon 911. Tapi Anna kembali menyerang hingga membuat Laura pingsan. Beberapa saat kemudian, Laura menjalani operasi darurat, sementara Anna melahirkan bayinya pada hari yang sama. 2 hari kemudian, Laura sadar dan menanyakan keberadaan bayinya. Namun John memberitahu bahwa Anna telah melarikan diri setelah insiden penyerangan itu. Kemudian memberitahu bahwa Anna terdaftar di rumah sakit lain. Namun dia juga sudah kabur dari sana dengan membawa bayinya. John dan Laura setelahnya menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di sana, John meminta Laura untuk tetap tinggal di mobil karena Anna dianggap sangat berbahaya. John kemudian mengendap dan melihat Anna bersama bayinya dari jendela. Dengan hati-hati, John masuk dan berhasil mengambil bayinya tanpa ketahuan. Namun, saat John berada di lorong, Anna menyadari kehadirannya dan terjadilah perkelahian singkat. John berhasil melumpuhkan Anna dengan membantingnya ke atas meja, meskipun ia terluka. Dengan kondisi pincang, John kembali ke mobil dan memberitahu Laura bahwa Anna sudah tak sadarkan diri dan mereka harus segera pergi. Tetapi ternyata Anna muncul lagi, kali ini dengan senapan di tangannya. Anna melepaskan beberapa tembakan, tetapi untungnya John dan Laura masih selamat. Laura yang sudah tak tahan akhirnya mengambil tindakan nekat dan menabrak Anna dengan mobilnya, membuat Anna terpental dan tewas seketika. Keesokan harinya, John dan Laura terlihat sangat bahagia melihat bayi mereka, menikmati momen kebersamaan yang sudah lama mereka nantikan. Namun suasana hangat itu tiba-tiba berubah ketika terdengar suara sirene polisi mendekat. Laura segera menyadari bahwa ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah menabrak Anna. John dengan tenang mencoba menenangkan Laura dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.